Saudara, antrean kendaraan terjadi di pos penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Antrean kendaraan ini terjadi imbas pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja atau STRP oleh petugas. Akhir pekan, pos penyekatan Lenteng Agung tetap ramai dilalui kendaraan. Meski tidak seramai saat hari kerja, antrean kendaraan di pos penyekatan mencapai 20 meter. Penyekatan kendaraan dilakukan di sejumlah lokasi selama masa PPKM darurat dengan tujuan membatasi aktivitas masyarakat. Ada Diana Valencia, jurnalis Kompas TV yang memantau penyekatan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Diana, jika terjadi peningkatan antrean kendaraan, lalu apa langkah antisipasi yang dilakukan petugas? Ada sejumlah antisipasi yang akan dan sudah dilakukan oleh petugas kepolisian di sini. Salah satunya adalah memantau antrean ataupun kepadatan kendaraan melalui kamera pengawas. Jadi di pos polisi di dekat sini, ini ada sejumlah titik yang sudah dipasang kamera pengawas sehingga bisa dipantau begitu sudah sepanjang mana. Nantinya apabila memang sudah mencapai 500 meter saja begitu, nantinya akan ada tambahan petugas yang dikerahkan untuk mengatur lalu lintas dan juga petugas yang diperbanyak untuk memeriksa surat tugas ataupun STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja yang bagi pengendara yang hendak melintas di Jalan Lenteng Agung Raya ini. Dan kalau misalnya dalam pantauan kami memang penyekatan masih ataupun pemeriksaan dokumen masih terus dilakukan, meskipun memang kalau kita meminjam pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sabodo Purnomo Yogo menyebutkan ada sejumlah titik sekat yang nantinya akan memberlakukan 2 skema jam operasional. 2 skema itu maksudnya ini adalah sedari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Ini nantinya akan ada pemeriksaan dokumen seperti biasa. Sisanya nantinya yakni dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam nantinya akan diberlakukan ataupun pembukaan jalanan ataupun izin lintas ini hanya untuk tenaga kesehatan ataupun masyarakat yang memang hanya memiliki keperluan khusus seperti misalnya untuk mengurus wafatnya keluarga atau misalnya urusan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya dalam pantauan kami dari pagi sampai dengan siang hari ini, kebijakan tersebut setidaknya hingga siang ini belum berlaku, sehingga pemeriksaan masih terus diberlakukan hingga saat ini. Dan dokumen pun ini masih sama yang diperiksa, sistematikanya juga masih sama, Radi, yakni pengendara yang ingin melintas harus menunjukkan surat tugas dari perusahaan ataupun STRP. Nah, kalau dalam pantauan kami ada 2 catatan menarik sebenarnya, Radi. Yang pertama, ini hambatan petugas untuk memverifikasi apakah surat tugas ini berasal dari perusahaan yang bekerja ataupun bergerak di bidang sektor kritikal dan industri kritikal dan juga esensial ini masih cukup sulit karena beragamnya bentuk surat tugas. Ada surat tugas yang mencantumkan nama dari pekerja, nama perusahaannya dan juga bergerak di bidang apa ini perusahaannya. Tetapi ada juga yang hanya mencantumkan nama perusahaan dan nama dari pengendara, sehingga ketika misalnya diverifikasi ulang oleh petugas, diketikkan nama dan juga perusahaannya di internet, kemudian diketahui bahwa perusahaan ini tidak termasuk sektor kritikal ataupun esensial, sehingga maka akan diputar balik. Dan ini pun tentu memakan waktu yang cukup lama, sehingga hal inilah yang cukup menghambat petugas untuk memverifikasi perusahaan. Kemudian yang kedua, ini yang juga menjadi catatan penting adalah masa berlaku STRP bagi perseorangan. Karena kita ketahui bersama bahwa STRP ini juga berlaku bagi mereka yang memiliki keperluan mendesak. Tidak hanya untuk pekerja saja, Radi. Tetapi masa berlakunya berbeda. Kalau misalnya untuk pekerja, masa berlakunya ini ditentukan oleh Disnakertrans sampai dengan 20 Juli masa PPKM darurat pertama diberlakukan. Tetapi kalau perseorangan biasanya hanya 1 hari. Nah, kalau dalam pantauan kami tadi, ini petugas ketika ditunjukkan STRP tidak memeriksa kembali masa berlakunya, sehingga 2 hal inilah yang sebenarnya menyulitkan untuk memilah mana kendaraan yang memang benar-benar boleh ataupun memiliki izin lintas dan yang mana yang tidak. Tetapi kalau dalam pantauan kami benar sekali memang sudah jauh lebih sepi jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu, dan hal ini juga sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus yang menyebutkan kalau kemarin tanggal 16 Juli 2021 mobilitasnya kalau dipantau dari aplikasi Google Traffic ini menurun hingga 50%. Dan tapi data lainnya pada tanggal 12 Juli 2021 Google Mobility Report ini juga menunjukkan adanya penurunan. Penggunaan transportasi umum berkurang hingga 60%. Kemudian perkantoran ini juga turun
hingga 51%. Tapi yang harus diwaspadai Radi dan juga saudara, ini adalah aktivitas di permukiman warga karena justru meningkat 21%, sehingga kita ketahui bersama bahwa di dalam PPKM darurat ini mobilitas warga harus dikurangi, diminimalisir untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19 di Indonesia. Radi. Ya, saya setuju dengan Anda meskipun jalanan disekat, tapi kalau lingkungannya tidak diawasi dengan baik, kerumunan akan tetap ada. Lalu seperti apa langkah mengantisipasi adanya pengendara yang berusaha melewati jalur tikus? Ini sering dilakukan para pengendara nakal begitu. Ya, Radi, tentu masih ada saja yang mencari jalur tikus untuk menghindari titik sekat begitu. Salah satunya di titik sekat saya melaporkan di Lenteng Agung. Tadi kalau saya tanya kepada petugas di sini, memang ada sejumlah gang ataupun jalur-jalur kecil yang memang biasa dilintasi, dan ini sebenarnya sudah dideteksi oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian ini mengimbau kepada RT ataupun RW setempat untuk memberlakukan sistem buka tutup, yakni hanya membuka akses pintu ataupun jalanan tersebut untuk penghuni. Nah, salah satunya adalah di Gang Haji Meran. Nah, Gang Haji Meran ini memang kerap dilintasi pengendara nakal begitu yang hendak menghindari titik sekat dari arah Depok menuju Jakarta. Ini sudah ditutup dan nantinya pihak kepolisian juga terus mendeteksi jalur-jalur tikus baru. Kemudian kalau boleh saya sampaikan, Radi, sanksi di sini memang tidak ada, tetapi berupa teguran yang edukatif dan juga persuasif. Tetapi sekali lagi perlu diketahui, ini bukan sistem kucing-kucingan, bukan sistem akal-akalan, tetapi yang perlu diketahui memang esensi dari aturannya, Radi, yakni meminimalisir mobilitas warga sehingga kasus harian ini bisa semakin cepat terlihat penurunannya. Radi. Ya, kita akan lihat nanti efektivitasnya sejauh mana PPKM darurat itu bisa menekan penularan COVID-19. Semoga kita bersama berdoa semoga bisa menekan setinggi-tingginya. Terima kasih Diana Valencia yang melaporkan langsung dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.